Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi ini tanggal 12 September tahun 2022. Haleluya, puji Tuhan. Saya selalu sebut tanggal dan tahun Bapak Ibu ya. Karena suatu hari kelak kita akan dipelihara sama Tuhan tahun depan 12 September, tapi tahun yang berbeda 2023. Ada kenangan bahwa hari ini pagi ini Senin tanggal 12 September 2022 Bapak Ibu setia. Sampai saat ini kita menjadi anak Tuhan yang setia, mau ikut Yesus. Karena hidup ini sebuah perjalanan Bapak Ibu ya. Di dalam perjalanan kita ini banyak keberhasilan, banyak kegagalan, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak jalan buntu, banyak hal yang harus kita hadapi. Karena terus terang firman Tuhan katakan di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, tetapi seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita tidak tahu tantangan pergumulan hidup, segala macam persoalan. Rasul Paulus katakan banyak hal yang aku tidak kehendaki itu terjadi. Seperti apabila seseorang tentunya dalam perjalanan tidak mengerti adanya kecelakaan, tidak mengerti ada kerugian, tidak mau ada segala macam persoalan. Tapi tanpa kita sadari, tahu-tahu kita menghadapi segala macam persoalan. Ya, kita jalan baik-baik ditabrak sama orang. Ya, kita jalan kita tersandung. Jadi banyak hal. Ya, tapi oleh karena itu mari kita minta pimpinan Tuhan sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini. Allah melindungi kami. Amin. Karena itu tertulis nanti di dalam kitab Esra. Kita membaca pasal 8 ayat 1 sampai 36. Oleh karena itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Sebab Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, puji Tuhan. Banyak hal yang saya alami dalam kehidupan ini, kesaksian pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ternyata memang Allah melindungi kami, Allah melindungi kita. Oleh itu mari pagi ini kita datang kepada Yesus, malam datang kepada Yesus, pagi datang kepada Yesus. Tiap saat kita datang kepada Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, supaya kita tidak ada celah, supaya senantiasa kita ada pagar ilahi, ada perisai yang sempurna akan menjaga, melindungi buat setiap langkah hidup kita. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Biar hari ini hari Senin, sebelum kita beraktivitas kita datang kepada Yesus, supaya Tuhan menjaga, melindungi buat setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak usah ku takut, haleluya, Allah menjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, amin, haleluya. Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tak usah ku takut, amin, haleluya. Allah menjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, amin, haleluya. Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku
susah, haleluya. Roh Kudus hibur, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Tuhan Yesus, segala-galanya, berkatnya melimpah. El Shaddai, amin, haleluya. Dalam 1 Tawaris pasal 29 ayat 11, 12 dan 13, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, nama yang mulia. El Shaddai, Maha Kuasa, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, haleluya. Berkatnya melimpah, oh El Shaddai. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami Bapa, sucikan tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami pagi membaca firman-Mu, kami butuh firman-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna, haleluya. Ampunilah Yesus semua dosa kami, semua hilaf dan salah kami Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman-Mu. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menatmu sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas pagi ini, kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara bisa bernafas, bisa beraktivitas hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu butuh kita perlindungan Tuhan. Sesuai dengan renungan firman Tuhan pagi ini kita baca Esra pasal 8 ayat 1 sampai 36. Allah menjadi permohonan kita. Tuhan, mari kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, lindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Mari kita baca supaya saudara jelas tertulis dalam Esra pasal 8 ayat 1 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan sisilah orang-orang. Mohon maaf. Kalau sudah nyanyi semangat, nada tinggi, batuk saudara, kan apa?
pasti tenggorokan gatal. Bapak Ibu, terima kasih kepada Tuhan. Butuh penyertaan Tuhan. Amin. Tapi dalam nama Yesus sampai akhir tidak akan batuk lagi. Dalam nama Yesus melangkah dengan iman. Karena Tuhan Yesus menjaga, melindungi. Allah melindungi kami. Tapi ada cobaan. Tapi Tuhan menang atas segala-galanya. Sekali lagi saya baca. Pasal 8 ayat 1. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan sisilah orang-orang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinahas, Gersom, dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus bin Sekaya, dari Bani Parus Sakaria, dan bersama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elionai bin Serahia, dan bersama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Satu Sakaya bin Salsiel, bersama dengan dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, bersama dengan dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama dia 70 orang laki-laki. Dari Bani Sefaya, Sebaja bin Mikail, bersama dengan dia 80 orang laki-laki. Dari Bani Yoab, Elbaja bin Yehel, dan bersama dengan dia 218 orang laki-laki. Dari Bani Selomet bin Yosifia, dan bersama dia 160 orang laki-laki. Dari Bani Bebai, Sakaria bin Bebai, dan bersama dia 28 orang laki-laki. Dari Bani Asgad, Yohanan bin Khatatan, dan bersama dengan dia 110 orang laki-laki. Dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka, Elifelet, Yehel, dan Semaya, bersama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bikwai, Utai, dan Sebut, bersama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Hawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika ku selidiki, mereka ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku ngirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elmatan, Yarib, Elnan, Yenatan, Sakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala tempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di Bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkan oleh mereka kepada kami orang-orang berakal budi dari Bani Mali bin Lewi bin Israel, yakni Sebia dan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang. Dan Hasabiah beserta Yesaya dari Bena Merari, saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di Bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang Lewi 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana di tepi sungai Hawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di depan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi, semua orang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebaya dan Hapsyah, dan bersama mereka 10 orang dari antara saudaranya mereka. Aku menimbang bagi mereka perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 perlengkapan dari tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem ke rumah Allah kami.
Kemudian berangkatlah kami dari Sungai Hawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uriah yang didamping oleh Elesar bin Penahas, dan mereka dibantu oleh Yosabat bin Yosua dan Wajah bin Binul, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangnya dibukukan. Pada waktu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Ayat 36 terakhir. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca satu fatsal penuh Bapak ya. Esra pasal 8. Karena kitab Esra ini sampai 10 fatsal. Setelah Esra selesai kita baca kitab Nabi Nehemia. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kalau kita baca di sini, hidup ini sebuah perjalanan, saudara. Bangsa Israel, kalau kita lihat dari kitab Kejadian sampai sudah kitab Esra, tidak pernah berhenti, senantiasa melangkah berjalan. Kalau kita baca tadi, pasal 8 dari ayat 1, inilah kepala-kepala kaum keluarga, sisilah orang-orang yang berangkat pulang. Artinya hidup ini tidak pernah berhenti beraktivitas. Hidup ini sebuah perjalanan. Senantiasa kita ada Bapak Ibu hari ini yang berangkat bekerja, nanti malam pulang bekerja. Senantiasa kita namanya beraktivitas. Saya juga pelayanan, pergi kemana-kemana setir mobil, mungkin ada jalan kaki atau dijemput, apapun juga senantiasa kita minta perlindungan Tuhan. Sudah saya katakan tadi bahwa dunia ini di bawah kuasa si jahat. Dan ternyata di dalam perjalanan ini saudara, banyak tangan-tangan musuh. Kalau kita lihat di sini, khawatir, takut mereka saudara. Kalau kita lihat di ayat 22, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Jadi hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan musuh. Musuh siapa saudara? Ya iblis saudara. Ya, kalau saudara berjalan banyak ada tabrakan ya, terjadi di udara, pesawat ya, tidak ditemukan. Banyak peristiwa-peristiwa di laut, di darat ya. Kadang-kadang orang ribut, bunuh diri, ada orang saling bunuh. Pokoknya di dunia ini penuh dengan masalah. Tidak terlepas dari tantangan, tidak terlepas dari banyak-banyak cobaan dari iblis. Untuk itu saudara, pentingnya kita minta perlindungan Tuhan. Dan kalau minta perlindungan Tuhan, ini kita lihat. Ternyata ayat ini tertulis di dalam ayat 18. Di sana dikatakan, dan tangan Allah kami melindungi kami. Ini penting saudara. Supaya senantiasa nanti Bapak Ibu kita berdoa, supaya Bapak Ibu ada berangkat bekerja, usaha bisnis, senantiasa minta perlindungan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Tapi persyaratan untuk perlindungan Tuhan harus ada dari kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan. Kalau saudara baca di sini, pada waktu mereka sadar di ayat 17 saudara, ternyata mereka butuh ingin ibadah. Coba kita lihat. Di ayat 17, dengan suatu pesan untuk hidup kepada tempat Yesaya, aku menaruh perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada ibu dan saudara-saudaranya, para budak Bet Allah dikasih via itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang yang harus menjalankan kebaktian di rumah Allah kami. Jadi dalam sebuah perjalanan, dia butuh ibadah. Dia butuh persekutuan dengan Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara semua sama saudara. Harus dalam perjalanan, harus banyak berdoa. Banyak bergaul karib dengan Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan. Sebab kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita gagal. Untuk itu mari firman Allah mengajar kita, mari kita senantiasa supaya kita minta ada persekutuan untuk lihat. Dia minta adanya ibadah, menyelenggarakan ibadah. Langsung dikirim orang-orang yang berakal budi. Dia berdoa sama Tuhan dan ternyata doanya dikabulkan sama Tuhan. Sampai dia berpuasa. Ternyata Tuhan itu dahsyat saudara.
Baca di ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi artinya, mari di tengah-tengah perjalanan hidup kita, mari senantiasa kita rendah hati minta sama Tuhan. Di luar Engkau Tuhan, kami tidak mampu. Tapi kiranya tangan-Mu Tuhan akan menyertai kami. Itu menjadi permohonan. Tuh jangan lupa di tengah perjalanan. Saya sendiri kalau dalam pelayanan, seringkali saya berdoa. Ya, biarpun saya di hati, mata saya sambil melihat jalan, tapi hati saya kontak dengan Yesus. Tuhan Yesus, sertai perjalananku. Sebab di dunia ini banyak musuh seperti ini. Minta perlindungan Tuhan. Seperti di ayat 2:31 dikatakan, kemudian berangkatlah kami dari Sungai Hawa pergi Yerusalem. Pada tanggal 12 bulan pertama itu berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Hidup banyak tantangan musuh dan penyamun. Tapi kalau kita melangkah bersama Tuhan, pasti Tuhan jaga lindungi. Saya kasih ayat terakhir. 1 Samuel pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang dikasihnya, dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Amin. Kita tidak berkuasa. Hidup kita tidak punya kuasa apapun. Otoritas kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu mari kita jadikan hidup kita orang dicinta sama Tuhan. Kalau kita dicinta sama Tuhan, mari kita cintai Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita cinta Tuhan Yesus, sudah saya katakan, bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul karib, minta pimpinan selalu kepada Tuhan, kita rendah hati di hadapan Tuhan, maka Allah El Shaddai akan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar hari Senin ini adalah hari yang diberkati Tuhan, karena Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Wallah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, wallah Tuhan Yesus Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, wallah Maha Kuasa, amin, haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan sekali lagi saya sampaikan, bagi Bapak Ibu saya berdoa, kalau Tuhan berkenan kita berangkat ke Israel. Kita berangkat dari tanggal 7 Desember sampai tanggal 18 Desember. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Immanuel, haleluya. Puji Tuhan.